Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Fathah dengan NIM channel N022020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan yaitu SKP dan STP. Yang pertama yaitu SKP. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP-KB. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKP-KBT dan surat ketetapan pajak nihil (SKPN) atau surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB). SKP memiliki fungsi sebagai yang pertama sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP yang nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi perpajakan. Yang ketiga, sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Yang keempat, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Yang kelima, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Di sini ada pengertian SKPKB, SKPKBT, dan SKPLB, dan SKPN. Yang pertama itu SKPKB, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Surat ini digunakan untuk melakukan penagihan pajak untuk jumlah pajak yang harus dibayar bisa bertambah. Yang kedua, SKPKBT, yang merupakan singkatan dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Yang ketiga, SKPLB, yaitu surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Yang keempat yaitu SKPN, adalah surat ketetapan pajak nihil yang diberikan kepada WP untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah yang terutang atau WP yang tidak memiliki pajak terutang. Di sini ada alasan diterbitkannya surat ketetapan. Yang pertama SKP. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, surat Surat tagihan pajak ini akan diterbitkan jika yang pertama pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga terkena sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Yang keempat pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak namun membuat faktur pajak. Yang keenam, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisinya secara lengkap. Yang kedua adalah SKPKB. Menurut pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP, yaitu yang pertama, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, keterangan lain pada ayat ini sekarang dilakukan pemeriksaan data konkret. Yang kedua, alasan kedua diterbitkannya SKPKB adalah adanya surat teguran. Yang ketiga, alasan ketiga diterbitkannya SKPKB adalah PPN atau PPNBM yang tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% atau ekspor. Yang keempat, alasan diterbitkannya SKPKB adalah wajib pajak tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Alasan kelima yaitu diterbitkannya SKPKB adalah wajib pajak sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif untuk ber-NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP. Yang ketiga, SKPKBT, yaitu ketentuan penerbitan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila dalam penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT menetapkan bahwa nilainya lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan sebenarnya. Yang kedua, apabila terdapat proses pengembalian pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) yang notabene-nya tidak sewajarnya untuk dilakukan.
Yang ketiga, apabila terdapat hutang pajak dalam surat ketetapan pajak nihil atau SKPN yang lebih rendah. Yang keempat, penerbitan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP-KBT dilaksanakan ketika data awal belum tersedia atau terdapat data baru yang terungkap dan dapat mengakibatkan timbulnya pajak yang belum dibayarkan. Yang keempat, yaitu ada SKPLB. SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan jumlah pajak, jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Penerbitan surat ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan, paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan Ditjen Pajak. Di sini ada sanksi. Yang pertama SKP. Bunga sebesar 2% sebulan untuk maksimal 24 bulan. Dan jika penerimanya merupakan pengusaha akan dikenakan 2% dari dasar pengenaan pajak. Yang kedua SKP KBT, yaitu kenaikan di sini ada sanksinya kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun telah lewat. Maka penambahan sanksi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayarkan. Yang ketiga ada SKP-KB. Sanksinya sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Yang keempat adalah SKPLB. Jika diterbitkan penerbitan terlambat, wajib pajak berhak mendapatkan bunga 2% sebulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Di sini ada sanksi STP. Sanksi atau denda administrasi atas terbitnya STP adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan SPT, STP tahunan PPH, badan dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, keterlambatan SPT tahunan PPH orang pribadi dan SPT masa lainnya yaitu 100.000. Yang ketiga, keterlambatan SPT masa PPN dikenakan denda 500.000 rupiah. Selain sanksi denda, ada juga sanksi bunga dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembetulan sendiri SPT tahunan dan SPT masa 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar atau disetor dihitung sejak berakhirnya penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Yang kedua, 2% per bulan dikenakan bagi WP yang tidak atau terlambat menyampaikan pajak yang telah jatuh tempo. Yang ketiga, bagi PKP yang terlambat atau tidak menerbitkan faktur pajak, tidak mengisi faktur secara lengkap, atau melaporkan faktur tidak sesuai dengan masa penerbitan, maka sanksi diberikan 2% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang keempat, bagi PKP yang gagal produksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan dikenakan bunga 2% per bulan dari pajak yang ditagih kembali. Baik, di sini ada kesimpulannya yaitu sanksi atau denda administrasi atas terbitnya STP adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan SPT tahunan PPH badan dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, keterlambatan SPT tahun PPH orang pribadi dan SPT masa lainnya 100.000 rupiah. Yang ketiga, keterlambatan SPT masa PPN dikenakan denda 500.000 rupiah. Selain sanksi denda, ada juga sanksi bunga dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.